Shalom, selamat malam semuanya Bapak Ibu yang ada di gereja juga yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur kalau pada malam hari ini kembali kita akan beribadah di dalam ibadah doa malam. Kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi justru kita yang sering meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus setia dan terus setia kepada Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan ketenangan dan damai sejahtera. Haleluya. Mari kalau tidak ada yang keberatan untuk bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Karena banyak yang Tuhan perbuat untuk kehidupan kita. Begitu luar biasa karya Tuhan. Rancangannya indah. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami, haleluya. Kami naikkan syukurannya bagi Engkau Tuhan, haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu, haleluya. Kau mencukupkan segala keperluan-kebutuhan kami, dan Kau selalu ada bagi kami, Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Tuhan. Saya mohon Ibu Marlina untuk buka dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh melewati jam demi jam pada satu hari ini, dari tadi pagi hingga pada malam hari ini. Semua hanya karena kasih penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh melakukan semua aktivitas kami sepanjang pagi, siang, dan sore hari. Dan malam hari ini kami bersyukur Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk kami boleh bersama-sama, boleh sehati, sepikir, kami boleh sejiwa seroh untuk datang kepadamu, memuji, memuliakan Engkau. Kami boleh menaikkan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan, Engkau Allah yang begitu hebat dan dahsyat bagi kehidupan kami. Begitu banyak hal yang kami alami, tapi kami percaya kami tidak sendirian. Tuhan selalu menyertai dan memberkati, menolong kami. Terima kasih Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah siapkan untuk melayani malam hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati dan mengurapi semuanya. Dan biarlah pelayanan pada malam hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami semua yang hadir malam hari ini diberkati
lewat pelayanan yang dijalankan oleh hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami pun pulang boleh membawa berkat yang berasal dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, silahkan duduk Bapak Ibu. Kehidupan kita begitu luar biasa dalam tangan Tuhan. Tuhan cukupkan, Tuhan berikan kita kekuatan. Begitu dahsyat tangan Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian, tapi sesudah satu pujian ini mungkin ada Bapak Ibu yang akan menyaksikan cinta Tuhan. Saya memberikan waktunya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semua berkat kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya memberikan kesempatan kalau ada Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan cinta Tuhan. Waktu saya persilahkan. Ada Pak Jiman. Ya. Salam, selamat malam. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bu setia untuk menyaksikan kebaikan Tuhan.
Ya. Saya tahu nama Yesus itu waktu saya didaftarkan orang tua saya, bapak saya itu di Kediri tahun 1951. Jadi usia saya sudah 11 tahun. Jadi waktu didaftarkan itu rupanya saya lupa apa tempat tinggal saya sih nggak lupa, cuma apa masuk kabupaten atau kota madya ya waktu itu, kota Praja di zaman dulu. Jadi waktu saya daftarkan kita nggak diterima karena sudah melewati batas yang ditentukan. Saya didaftarkan di sekolah rakyat Katolik, sekolah rakyat Frateran. Tapi kemudian bapak saya ketemu dengan Romo ya, pastor. Rupanya bapak saya bisa bahasa Belanda ya. Bapak saya waktu itu lulusan dari Mulo ya, SMP zaman Belanda. Jadi SR-nya itu ELS 7 tahun, kemudian Mulonya 3 tahun. Waktu didaftarkan dia bicara Belanda, kemudian udah masuk aja lah, boleh. Nah, diperbolehkan, tapi saya ingat waktu itu Gunung Kelut meletus ya. Nah, jadi tahun itu juga kita beberapa bulan di sekolah rakyat Frateran itu, bapak dapat kerjaan di Surabaya. Jadi di rumah sakit pemberantasan penyakit kelamin dan kusta yang sekarang namanya Lembaga Kesehatan Nasional. Jadi saya enggak sekolah di Kristen lagi atau Katolik, tapi sekolah di negeri. Ya, bapak saya dulu di Kediri itu kerja di pabrik gula jengkol Wates, kurang lebih 30 km dari kota Kediri. Di waktu saya daftarkan di Kediri, kita ya sampai ya seiring waktu saya sampai tamat SMA di Surabaya. Kemudian saya masuk di di perguruan tinggi, waktu itu masih swasta, sekolah apa ya? Teknologi 10 November yang sekarang ini ITS ya. Tapi pada waktu itu saya di bangku kampus itu, saya tiap hari ikut bantu ibu saya itu nganter kue-kue untuk dititipkan di restoran-restoran. Jadi titip-titip ya pakai, kalau bahasa Jawa itu tenong ya. Ya, saya titipkan di beberapa tempat. Kemudian pulangnya kalau masih siang bisa saya samperin. Nah, pada waktu saya samperin itu kadang-kadang saya lewat Jalan Tanjung Anom, itu Tunjungan. Itu ada apa nih? Ada SMP 1 dan di situ ada gereja Masai Advent hari ke-7. Jadi saya suka duduk di situ sambil nunggu, masih agak siang, jadi sambil nunggu habis, nanti kalau habis itu kita ambil uangnya gitu. Nah, kebetulan saya kenal dengan seorang hamba Tuhan Tambunan, namanya Tambunan, umumnya dari mana? Dari masa hari Advent itu umumnya dari, kalau enggak Batak ya Manado. Nah, saya mengenal itu, tapi kemudian kita enggak berlanjut. Saya tahun 65 itu terjadi apa? G30S. Waktu saya terjadi 30S, sudah jadi negeri ya ITS itu, saya diskors karena GMS, jadi Gerakan Mahasiswa Surabaya, dan Germindo, waktu itu saya menjadi anggota Germindo. Germindo itu partainya Partindo. Partindo itu berdiri tahun 31. Ketuanya waktu itu tahun 37 Pak Karno. Jadi diindikasikan, ada indikasi dengan PKI ya. Padahal kita nasionalis ya. Yang nasionalnya agak ekstrim ya, kiri ya.
Nah, tapi nggak apa-apa, jadi saya putus sekolah dan saya diskors abadi, nggak ada keputusan. Sampai kemudian saya menghindari kota Surabaya di Kalimantan. Nah, di Kalimantan di Balikpapan, kemudian ketemu lagi dengan Advent, dan saya tahun 70-an itu sudah dibaptis di gereja Advent di Balikpapan. Itu dibaptis oleh Alex Rantung dari Manado, itu ketua wilayah dari sana. Nah, tetapi kemudian kita nikah sampai ke Jakarta, singkatnya, kemudian pindah di Cimahi. Ibu masih di Katolik. Di Katolik nggak mau kalau ke Advent, banyak aturan katanya. Harus tara ini dan sebagainya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan yang berkuku tunggal ya, jadi harus belah gitu dan sebagainya, tidak boleh makan udang dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian saya ingat betul tuh Pak, kemudian saya masuk gereja Baptis. Nah, jadi saya dibaptis tahun 80-an 5 oleh Munyung, Pak Munyung. Ya, jadi ketua direktur dari Balai Mahasiswa Baptis, ya, di Bandung, di Wastu Kencana, Pak. Jadi sambil kemudian ditawarkan saya ditawarin oleh Pak Munyung bantu di mana Balai Mahasiswa, sambil saya masuk di Puslitbang PU. Jadi kalau pagi di Puslitbang PU, tapi saya tenaga bantuan. Dari pengalaman saya ditaruh di Puslitbang Pengairan. Jadi makanya saya bisa kemana-mana sampai hampir seluruh Indonesia, untuk kemudian ada kerjasama dengan Puslitbang Kelistrikan, PPE Pusat Pelayanan Engineering. Itu kemudian kita selalu ditugaskan, ya lumayan kalau ada proyek selalu keluar Jawa, kemanaan sampai ke Aceh. Itu penyakit jantung sejak kapan? Sejak remaja. Sejak tahun umur 19 lebih. Maaf, mungkin kalau kita kembali masa lalu, saya dulu pelari, ikut atletik. Jadi jarak yang saya tempuh itu jarak menengah ya, 1.500 sampai ya 1.800, 1.500. Tapi nggak mampu kalau setiap kali berjalan, berlari, saya nggak bisa ngap gitu ya. Begitu. Nah, pernah pingsan tuh. Saya pernah ikut POM, juga pernah ikut TC di PON waktu itu, masih mudanya, tapi karena bawaan jantung itu saya nggak bisa maksimal untuk ya menjalani TC dan sebagainya. Tapi itu ya masa lalu, dan kita kembali ke Cimahi. Saya kemudian ke Puslitbang dan saya kemudian dibaptis. Saya ikut melayani Balai Mahasiswa Baptis pada waktu itu bersama para navigator. Mungkin Bapak ingat para mahasiswa yang pelayanan ya, penginjilan itu menamakan dirinya navigator. Iya. Ya, betul. Iya. Suka kumpulnya di Balai Mahasiswa ya. Ya, jadi kita sampai malam kadang-kadang diskusi ya dan sebagainya. Nah, kalau kemudian terlalu banyaknya pekerjaan keluar Jawa, jadi saya nggak bisa mengikuti ya. Pertolongan Tuhan dengan penyakitnya gimana nih? Apanya? Pertolongan Tuhan. Oh gitu. Penyakit jantungnya. Kemudian begini Pak, saya pindah ke Cimahi. Itu lalu jadi seperti dokter pribadi, itu Dokter Diminsen, asistennya Pak Isnadi. Kemudian Kolonel Pandu yang dari Dustira, dia kolonel itu, dokter jantung, spesialis jantung. Itu rumahnya di samping gereja ya. Tapi saya selalu ke samping gereja Katolik. Kalau saya ke sana, dia selalu menasihatin saya, hati-hati dengan kolesterol, jaga baik-baik, jangan sampai
naik atau turun sekali, itu mempengaruhi apa itu, mempengaruhi apa namanya, darah yang ya itu kan darahnya dari bawah sampai ke atas Bu ya. Nah, kemudian tensi jangan sampai tinggi. Nah, setidaknya kita bisa mengatur diri kita, makanya saya nggak begitu banyak makan apa ya, yang berlemak, karena kita udah tahu dinasihati. Dimension juga begitu, hati-hati ya, kolesterolnya jangan tinggi gitu. Pak Isnadi, Dokter Fran, Pak Dimensi Dimension itu udah meninggal berapa bulan yang lalu. Iya, udah meninggal beberapa bulan lalu. Pak Fran, Dokter Fran, kalau Isnadi sudah pensiun. Nah, kita kenal baik karena saya selalu absen. Absennya ke sana. Kalau pulang dari proyek ke sana. Itulah. Kenapa? Kalimat terakhir. Iya Pak, ya itu kami terima kasih atas semua kebaikan Tuhan, sehingga yang paling menyenangkan hati saya bangga dengan anak-anak saya dari berbagai pergumulan kami, itu anak-anak saya dipakai Tuhan. Nah, salah satu di Cirebon, dia dosen teologi baptis di Cibiru. Kemudian anak saya yang di Singapura itu punya Gideon Ministry, dia pelayanannya sampai ke luar negeri, di luar Singapura. Dan kemudian nyusul lagi anak saya yang perempuan, sekarang juga jadi hamba Tuhan di gereja sama bergabung. Dan usahanya, desainnya bikin rumah makan, masakan Indonesia. Jadi hidup saya tergantung dari anak-anak saya. Iya. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, tapi kami boleh bersyukur bahwa anak-anak saya cukup baik dalam menjalani hidup, walaupun bapaknya nggak karu-karuan. Dan yang paling menyenangkan juga cucu saya yang nanti tanggal 16 bulan September umur 16, dia udah kuliah, ambil di psikologi di Singapura. Dan kemudian anak dari Agus itu sekarang umur 13, kelas 3 SMP. Jadi 2 tahun, di SMA-nya kan 2 tahun kalau di Singapura, tahun ajarannya bulan Juni. Ini mudah-mudahan, tentu biayanya kita mohon doa untuk anak-anak dan cucu saya ada biaya-biaya yang cukup untuk bisa menanggulangi. Iya. Terima kasih atas kesempatan. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Jiman untuk saksiannya. Dari masa muda sampai sekarang Tuhan pelihara, amin. Begitu luar biasa. Mari kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Biarlah kehidupan kita selalu ada Tuhan dalam kehidupan kita. Karena tanpa kehadiran Tuhan kita tidak akan bisa berbuat apapun. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai,
aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Silakan Michael. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas kasih setia, kebaikan, rahmat dan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini ya Tuhan kami diizinkan oleh-Mu untuk datang ke rumah Tuhan di gereja kami. Untuk kami boleh menghadap hadirat Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan ketika kami bertemu dengan Tuhan, disitulah terletak kekuatan hidup kami. Kami yakin dan percaya ketika kami menggantungkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu, maka apapun permasalahan yang kami hadapi, Tuhan sanggup untuk mengangkat, Tuhan sanggup untuk menyelesaikan, sehingga kami menjadi orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang atas setiap permasalahan kita yang kami hadapi ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Apapun keberadaan kami, Engkau akan menerima kami dengan tulus. Karena kami adalah umat pilihan-Mu ya Tuhan. Keberadaan apapun yang sedang kami alami, Tuhan tahu, Tuhan mengerti apa yang Tuhan ingin rancangkan dalam kehidupan kami, semuanya mendatangkan kebaikan. Pada malam hari ini kami siap diperlengkapi oleh firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami agar kami memperoleh hikmat di dalam memahami, di dalam mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami diberikan kuasa untuk melakukannya supaya firman-Mu tidak tertanam dengan sia-sia tetapi menghasilkan buah roh sebagai bukti iman kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, selamat malam. Saatnya
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nats yang mau saya bagikan itu terdapat di dalam Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Ayat ini pasti sudah tidak asing lagi didengar oleh telinga kita ya Bapak Ibu ya. Karena ayat ini isinya sangat luar biasa. Amsal 4 ayat 23. Ya. Amsal 4 ayat yang ke-23 yang sudah ketemu kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji Tuhan ya. Dari judul perikopnya itu Bapak Ibu bisa baca di pasal yang keempat, nasihat untuk mencari hikmat. Kalau Bapak Ibu membaca di ayat yang pertama sampai ke-27, itu semua adalah perintah-perintah atau tindakan yang bisa kita lakukan untuk mencari hikmat. Ya, Bapak Ibu, sebenarnya hikmat itu apa sih? Kalau di dalam kalimat sederhana, hikmat itu adalah hikmat adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di dalam menilai sesuatu, khususnya menilai pribadi orang lain. Ya, itu yang utama. Kemudian di dalam menilai barang, selain itu bisa menilai kejadian dan situasi. Ya, jadi orang memiliki kemampuan untuk menilai, untuk membedakan. Nah, itu yang disebut dengan hikmat. Kalau Bapak Ibu bertemu dengan seseorang, ketika Bapak Ibu dianugerahkan hikmat oleh Tuhan, maka Bapak Ibu bisa mengetahui orang yang berjumpa dengan Bapak Ibu apakah orang baik atau orang tidak baik. Ya, apakah orang tersebut itu ingin mencelakakan kita atau ingin membawa kedamaian bagi hidup kita. Jadi kita memiliki kemampuan untuk menilai sesuatu, terutama orang. Itu yang disebut dengan hikmat, ya, kemampuan untuk menilai. Nah, di dalam ayat yang ke-23 itu salah satu perintahnya Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya kita memperoleh hikmat yang benar, hikmat yang sejati, di mana kita bisa membedakan mana yang bermanfaat bagi kita, mana yang tidak bermanfaat, yang mendatangkan berkat bagi kehidupan kita, yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita, yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, itu yang harus kita pegang. Kalau yang tidak mendatangkan kebaikan bagi hidup kita, atau sesuatu yang mungkin bisa mempermalukan hidup kita dan mempermalukan nama Tuhan, itu kita buang. Dan kita diberi kuasa untuk membedakannya. Apakah itu yang baik, apakah itu yang buruk, apakah itu yang mempermuliakan nama Tuhan, apakah itu yang mempermalukan nama Tuhan. Kita dianugerahkan hikmat untuk bisa menilai dan membedakannya. Dan salah satunya bagaimana supaya kita bisa memperoleh hikmat itu adalah dengan menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan, Bapak Ibu. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lain ya, bahasa Indonesia masa kini ya. Amsal 4 ayat 23. Di sini saya akan membacakan versi dari bahasa Indonesia masa kini. Jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Ya. Jagalah hatimu baik-baik. Kalau ada kata baik-baik, berarti menjaga hati adalah hal yang serius. Hati adalah sumber kehidupan. Itu di dalam iman Kristen. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita pandang, apa yang kita lakukan, itu semuanya bersumber dari hati. Ya, mungkin kalau anak muda ketika
melihat wanita yang cantik, yang mungkin pakaiannya maaf seksi, ya kita lihat yang menentukan hidup kita, apakah kita ingin berbuat kotor kepada perempuan itu, atau kita menjauhkan diri kita dari perbuatan kotor itu sehingga kita menjaga kekudusannya. Itu pilihannya tergantung dari hati. Makanya tidak salah dikatakan hati itu adalah satu-satunya yang menentukan jalan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan melihat manusia, itu yang paling utama adalah hatinya Bapak Ibu. Karena dari situlah yang menentukan jalan hidup kita. Mau kita baik, mau kita buruk, mau kita hidup di dalam kekudusan, mau kita hidup di dalam keberdosaan, semuanya ditentukan oleh hati. Makanya Salomo menulis kitab Amsal dalam pasal 4 itu ya salah. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu hati Bapak Ibu. Ya. Dan itu harus dijaga supaya kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau datang beribadah ke gereja, itu motivasinya tergantung dari hati Bapak Ibu. Kalau kita ingin datang ke gereja, motivasi hati kita tujuannya hanya untuk supaya banyak kenalan, banyak teman. Nah Bapak Ibu bisa menilai apakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Motivasi datang ke gereja, ikut persekutuan pemuda, apakah motivasi hatinya untuk mencari jodoh? Bisa kan? Karena saya punya pengalaman teman seperti itu. Pernah saya diajak pergi yuk ke gereja di kota Bandung. Banyak anak mudanya yang cantik. Mumpung kamu jomblo, siapa tahu sambil menyelam minum air, kamu ketemu jodoh di situ. Ya, itu motivasi hatinya. Ya Bapak Ibu ya, itu ya ketemu itu bisa di mana saja sih, gitu ya. Kata teman saya gitu, sambil menyelam minum air. Siapa tahu yang tadinya dia bergereja di situ, ketika bertemu dengan kamu tarik ke gereja kamu, gitu. Misalnya gitu ya, cari jiwa, ya. Motivasinya itu ya, hatinya udah beda Bapak Ibu ya, gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Hati itu harus benar-betul dijaga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya apa? Hidup kita itu harus berawas-awas Bapak Ibu. Yang namanya dunia itu tidak berjalan mulus, betul? Tidak semuanya baik. Ada liku-liku, ada yang namanya godaan, betul? Ada yang namanya dosa. Yesus pun ketika datang ke dalam dunia, hatinya itu diuji oleh Allah Bapa. Di awal pelayanannya saja, Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun supaya hatinya bisa diuji menjadi manusia yang sempurna. Ya, makanya tidak salah, jagalah hatimu. Kalau hidup di dunia ini semuanya lempeng Bapak Ibu, lurus, gak ada masalah, gak perlu Salomo memberi perintah jagalah hatimu, gak perlu. Karena semua hidupnya baik-baik saja. Apa yang perlu dijaga? Yang namanya dijaga itu Bapak Ibu tahu nggak? Melindungi sesuatu dari serangan yang berbahaya, betul? Melindungi sesuatu agar sesuatu itu tidak binasa, betul? Hati kita bisa binasa nggak Bapak Ibu? Bisa, akibat dosa, akibat kedagingan. Makanya Tuhan kasih perintah, jagalah hatimu. Supaya apa? Nantinya kita bisa bertindak penuh hikmat, penuh kebijaksanaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan.
hati. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin melihat berita kriminal, ada ayah membunuh anaknya, ada ayah memperkosa anak perempuannya, ada seorang ayah membunuh istrinya gitu ya. Itu kan karena dari hati kan. Karena kemarahan. Makanya itu harus dikendalikan hati. Ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu lagi ada masalah, Tuhan biasanya tidak mengubahkan masalah kita menjadi sesuatu yang enak. Tetapi yang Tuhan butuhkan adalah hati kita tetap bertahan di tengah masalah itu. Itu yang paling penting. Tapi nanti endingnya Bapak Ibu percayalah ketika kita mengalami masalah, hati kita tetap dijaga, pasti ya berkat yang kita terima dari Tuhan adalah penyelesaian masalah kita. Ya. Kalau yang namanya masalah Tuhan izinkan, iya ada. Tetapi yang Tuhan betul-betul jaga tuh hati kita. Di tengah masalah hati kita dijaga. Supaya hati kita tidak goyah, tidak meninggalkan Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan, tetapi tetap bersyukur. Itu hati kita di tengah permasalahan yang kita hadapi. Ya Bapak Ibu, jadi jagalah hati kita terhadap segala kewaspadaan untuk memperoleh hikmat dan kebijaksanaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita tulus datang ke gereja mencari Tuhan, melihat Tuhannya, bukan melihat yang di luar Tuhan, bukan karena gedung gerejanya yang bagus, bukan karena anggota jemaatnya tampan-tampan atau cantik-cantik, tetapi yang paling kita cari adalah kehadiran Tuhan. Keberadaan Tuhannya kita cari. Hati kita sungguh di hadapan Tuhan, percayalah. Maka Tuhan akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam hidup kita. Kita bisa menjadi orang yang bijak bukan karena dipengaruhi oleh kondisi. Kita bisa menjadi orang yang bijak karena pengaruh kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kekuatan Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dunia ini penuh dengan kejahatan Bapak Ibu. Apalagi menjelang akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, banyak peristiwa-peristiwa yang tidak kita duga sama sekali. Apakah itu bencana alam Bapak Ibu? Apakah itu permasalahan yang datang mendadak menimpa kita yang sama sekali tidak pernah kita pikirkan Bapak Ibu? Yang sama sekali tidak pernah kita rancangkan itu akan terjadi. Saya pun sekarang jujur mengalami. Bahkan sebelumnya saya tidak menyangka bisa mengalami hal seperti itu. Tetapi Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan Dia mempersiapkan kita ketika masalah itu datang. Dia mempersiapkan cara untuk menjaga hati kita. Supaya kita tidak meninggalkan Tuhan di tengah masalah. Tetapi di tengah masalah kita semakin mencari dan berseru kepada Tuhan. Amin. Jadi menjelang akhir zaman pasti banyak hal. Kejahatan lah, permasalahan pun ada. Tapi percaya yang paling penting tuh kita tetap menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Ya. Menjaga hati supaya kita tidak kecewa kepada Tuhan, tidak mempersalahkan Tuhan atas setiap permasalahan yang kita hadapi. Kalau mungkin ada anggota keluarga kita yang mengalami permasalahan, layanilah dia dengan segenap hati,
Karena kalau kita memiliki hati untuk melayani anggota keluarga kita, berarti kita juga memiliki hati untuk melayani Tuhan Yesus. Amin. Siapapun dia, apapun keberadaan mereka, ya kita harus tetap mengasihi dan melayani. Yesus pernah berkata, siapa yang memberi pakaian kepada orang yang telanjang, siapa yang melawat orang sakit, siapa yang memberi makan kepada orang yang lapar, memberi air kepada orang yang haus, dia sudah melakukannya untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus sendiri. Karena manusia itu adalah citra diri dari gambar Yesus. Yesus itu Allah. Gimana cara melakukannya? Dengan hati Bapak Ibu, hati yang tulus. Mungkin kalau ada permasalahan seperti itu, capek ngapain. Udah aja kasih kemana gitu kan. Itu gak punya hati namanya ya, tapi kalau punya hati gitu. Kita memberikan yang terbaik untuk dia. Jadi Bapak Ibu, supaya kita mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan, kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita harus dijaga. Hati kita harus diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus. Supaya hati kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Itu hati. Pakai hati ya Bapak Ibu ya. Kalau ingin melakukan sesuatu pakai hati. Saya yakin waktu Bapak Ibu dulu pacaran pakai hati, betul? Mencari laki-laki, mencari perempuan pakai hati. Ya, itu saja yang bisa saya bagikan Bapak Ibu. Semoga membawa berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya firman-Mu sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Firman-Mu adalah perkataan kebenaran, perkataan yang kekal dan tidak bisa dihancurkan oleh perkataan siapapun. Karena firman Allah tetap kekal untuk selama-lamanya. Langit dan bumi boleh lenyap. Segala sesuatu yang pernah ada boleh lenyap. Tetapi firman-Mu akan tetap kekal untuk selama-lamanya. Dan itu menjadi pegangan hidup kami. Di mana kami semakin bijaksana, semakin berhikmat untuk mencari Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah perkataan kehidupan yang mengarahkan hati kami untuk tetap menjaga hati kami di dalam segala kewaspadaan. Agar hati kami semakin dimurnikan, semakin diperbarui, terutama di dalam mencari Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami memberikan hati kami untuk diperbaharui oleh Tuhan, maka Tuhan akan sanggup memberkati kami, merancangkan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau mengenal kedalaman hati setiap kami. Engkau yang sanggup untuk memulihkan yang terluka. Engkau yang sanggup untuk memberikan pengharapan kepada yang putus asa ya Tuhan. Dan Engkau ya juga yang akan memberikan sukacita kepada kami yang mungkin mengalami kesedihan. Kami percaya hati kami dijaga oleh firman Tuhan. Dan kami ingin menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, supaya hati kami semakin dibentuk oleh Tuhan menjadi bejana yang indah. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada yang memimpin doa, Pak Agus. Mari Bapak Ibu, kita semua yang di sini juga yang di rumah, kita meresponi firman Tuhan. Bapa dalam sorga,
kalau pada malam hari ini terima kasih kami semua boleh diingatkan betapa kami semua harus menjaga hati, memiliki hati seperti Kristus yang mau mengasihi, yang mau menolong. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sadar Tuhan, sering hati kami keras, tidak mau diatur. Biarlah malam ini kami diatur oleh Engkau ya Bapa. Biarlah kehidupan kami boleh menjadi berkat dimanapun berada. Karena kami sadar Tuhan, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Kau yang menolong Tuhan setiap kami, lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Kalau malam hari ini Tuhan, kami mau merendahkan hati kami di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami sadar Tuhan, semua yang kami lakukan, Engkau mengetahui. Saat kami duduk, saat kami berdiri, Engkau yang mengetahui. Bahkan sebelum kami mengucapkan kata-kata, Engkau telah mengetahui. Terima kasih Bapa. Kami semua ada di tangan-Mu. Kami semua ada di rencana-Mu. Kami semua ada di pikiran-Mu. Gereja ini ada di rencana-Mu ya Bapa. Negara ini ada di pikiran-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, haleluya. Ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Mari kita katakan, ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Haleluya. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di pikiran
pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari Bapak Ibu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Betapa baiknya Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kita semua. Kita semua boleh ada di sini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Aku di tanganmu, aku di rencanamu, aku di pikiranmu, aku di tanganmu. Haleluya. Terima kasih. Topang kami Tuhan, lawat kami Tuhan, berkati kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Sembuhkan kami Tuhan, sembuhkan kami Bapa. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita masuk ke dalam pokok doa kita. Kita akan doakan pemilu tanggal 14 bulan ini, sisa 1 minggu. Biarlah Tuhan memilih presiden seturut dengan kehendaknya. Ada 3 calon, tapi semua Tuhan yang menentukan. Dan biarlah Tuhan juga yang memberikan keamanan, kelancaran. Tidak ada kekacauan, bahkan tidak ada teroris. Dan kami rindu Tuhan, kalau caleg-caleg yang nanti akan memimpin di kepemimpinan yang baru itu, kami rindu ada hamba-hamba Tuhan. Dan biarlah pemberitaan Injil boleh diberitakan dan boleh menjadi berkat untuk semua orang. Mari Bapak Ibu kita berdoa, kita bersuara bersama untuk pemilu tanggal 14 nanti. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan Tuhan untuk pemilihan umum hari Rabu nanti tanggal 14. Engkau yang menolong, Engkau yang memberikan keamanan. Biarlah Tuhan, siapapun presiden yang akan terpilih, semua dalam rencana-Mu, semua dalam pilihan-Mu. Biarlah Tuhan, kami boleh layak masih tetap beribadah di gereja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga Tuhan yang boleh memberkati TNI dan Polri yang akan mengamankan Tuhan jalannya pemilihan. Engkau yang memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan untuk pemilihan umum ini ke dalam tangan pimpinan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, untuk pokok doa yang kedua, kita akan doakan jemaat gereja. Mari kita bersuara, biarlah jemaat gereja ini tuh diberi kekuatan, diberkati oleh Tuhan. Dan terima kasih Tuhan kalau selama ini jemaat-Mu yang setia memberikan persepuluhan, persembahan untuk berlangsungnya dana gereja. Terima kasih Bapak, Engkau kembalikan berkat bagi mereka.
Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa untuk jemaat kita. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan Tuhan untuk jemaat-Mu yang ada di gereja ini. Kau Tuhan selalu memberikan kemenangan di setiap ibadah, persekutuan-persekutuan, baik di ibadah raya 1 maupun 2. Kau memberkati Tuhan untuk komisi sekolah minggu, untuk komisi pria, untuk komisi wanita, untuk komisi river Tuhan, Kau yang menolong Tuhan, untuk komisi lansia, Engkau yang memberkati, memberikan kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Engkau Tuhan yang boleh memelihara setiap kehidupannya. Pergumulan boleh terjadi, tapi Engkau yang menolong Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, perlindungan-Mu nyata. Engkau yang selalu mencukupkan semua kebutuhan dari jemaat-Mu ya Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan. Biarlah Tuhan hati jemaat ini lebih mengasihi Engkau dan lebih lagi ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau selalu melindungi mereka Tuhan. Karena Engkau Tuhan melihat hati di setiap kami ya Bapa. Biarlah Tuhan kami Tuhan tetap berjaga-jaga dari kuasa iblis, dari kuasa roh-roh jahat yang mengganggu keintiman hamba-Mu ini dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami tetap setia pada gereja kami ya Bapa. Terima kasih Bapak, dan kami sadar Tuhan, kami di sini dipimpin, dibina oleh Bapak Gembala kami yang kami cintai ya Tuhan. Engkau juga Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan buat Bapak dan Ibu Gembala, para majelis ya Tuhan, para sekretaris. Engkau yang menolong setiap kami ya Bapak. Kami tahu Tuhan, kami sadar, kami tak mampu tanpa Engkau Tuhan. Kami tak sanggup melakukan apa yang dipekerjakan di gereja ini, apa yang ditugaskan oleh setiap para majelis. Kami membutuhkan pimpinan daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa dalam sorga, berikan hati kami Tuhan, untuk hati kami dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap kami ya Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi ya Tuhan, selalu mengandalkan kekuatan Tuhan berdasarkan dari firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita semua merindukan ada kemenangan di gereja ini. Ada perubahan, ada dampak, sehingga iman jemaat di gereja ini boleh bertumbuh. Dan biarlah semua yang dijalankan sesuai dengan visi misi gereja. Dan biarlah Tuhan yang boleh melawat setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu, mari kita naikkan satu pujian. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita katakan, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata
kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami mengimani Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Karena firman Tuhan mengatakan 1-2 orang berkumpul, Kau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Kami merasakan belai kasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kemenangan boleh terjadi di tempat ini. Kemenangan boleh terjadi di rumah-rumah yang mengikuti acara ini ya Tuhan. Biarlah Kau yang menjamah setiap kami ya Tuhan. Ada kerinduan-kerinduan setiap kami ya Bapa. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini sebagai doa kepada Bapa yang kuasa yang di sorga itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sadar Tuhan, Engkau sanggup melakukan apa yang tidak kami pernah perbuat, apa yang kami tak pernah lihat, Engkau sanggup melakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, haleluya. Kelepasan terjadi di sini. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Allah yang heran, Allah yang dahsyat. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk jemaat kita yang masih terikat dalam kuasa kegelapan, dalam praktek-praktek perdukunan. Mari Bapak Ibu kita doakan. Bapak Ibu mungkin kenal ada jemaat yang masih melakukan. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan patahkan malam ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan Tuhan untuk jemaat-Mu yang kami tahu atau kami belum melihat Tuhan. Engkau Tuhan yang menolong setiap kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk praktek-praktek perdukunan, untuk praktek-praktek kuasa gelap, roh-roh kuasa penyesat, roh-roh kebencian. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong setiap kami, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus malam ini. Terima kasih Bapa, kuasa-Mu ada bagi setiap kami. Kami yang sudah menerima kepastian Juru Selamat Engkau yang hidup. Kami sudah menerima Roh Kudus saat kami percaya sudah dimateraikan, karena Roh Kudus berkuasa atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami memiliki kuasa daripada Roh Kudus itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami yang belum percaya Yesus. Sebutkan Bapak Ibu namanya, atau anak, ada adik kita, ada suami kita, saudara-saudara kita. Mari Bapak Ibu kita doakan yang belum percaya Yesus. Malam ini boleh dilawat sama Tuhan, boleh diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan Tuhan.
Untuk saudara-saudara kami yang belum percaya Yesus, selamatkan Tuhan oleh kasih-Mu. Karena kami tahu Tuhan, mereka membutuhkan Engkau, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya bertemu dengan Yesus itu sendiri. Biarlah Tuhan, setiap kami yang sudah percaya boleh memberitakan Injil. Terima kasih Bapa, boleh memberitakan Injil kebenaran daripada Tuhan, sehingga kami boleh diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan mari Bapak Ibu kita arahkan antrian neraka menjadi antrian sorga pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa dalam sorga, kalau pada malam hari ini kami menyerahkan Tuhan untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan kelemahan tubuh, untuk yang sakit, Engkau yang menolong. Untuk pokok doa ini dengan hormat saya minta Ibu Gembala untuk berdoa. Bapa dalam surga, pada malam ini Tuhan, hamba mohon dengan kerendahan hati untuk anggota jemaat kami yang dalam kelemahan tubuh. Engkau yang melihat hati mereka. Saat ini Tuhan, kami tetap mendukung dalam doa untuk Papa daripada Pak Michael. Tuhan, Kau yang menjamah memulihkan supaya Papa Michael boleh sehat kembali, HB-nya boleh naik, juga dia bisa berjalan seperti biasa. Mari Tuhan, Kau tambahkan butir-butir darah merah melalui makanan, melalui udara yang dihirup, terutama hatinya penuh dengan damai sejahtera. Beri kekuatan kepada Michael dalam mendampingi Papa terkasih. Terima kasih Bapa. Hamba juga boleh menyerahkan untuk Joanna yang hari ini kena campak sehingga mukanya merah-merah dan demam dan bengkak matanya. Mari Tuhan, Kau jamah putri kecil kami ini Tuhan, supaya dia mengalami kesembuhan dari Tuhan. Bapa Sorgawi, hamba boleh menyerahkan juga untuk kesehatan Pak Kris, untuk Pak Moritz. Hamba boleh menyerahkan juga untuk Pak Tobing, untuk kesehatan Ibu Uci, Ibu Susi, untuk Ibu Eli. Hamba juga boleh berdoa untuk Ibu Alma Tuhan, dalam kesehatannya. Terima kasih kalau hari ini Ibu Alma boleh hadir, itu karena kebaikan Tuhan. Hamba percaya pemulihan boleh terjadi, mujizat boleh terjadi di gereja kami. Untuk Pak Diki Dauhan, untuk Milka putri kami Tuhan, supaya dia bisa berbicara, bisa mendengar. Hamba boleh menyerahkan untuk kesehatan daripada para orang tua di gereja kami, untuk Ibu Tina Sariman, untuk semua Tuhan anggota jemaat kami yang dalam kelemahan tubuh. Hamba percaya untuk Ibu Lucia juga yang ada di Cirebon, Tuhan juga yang menjamah memulihkan kesehatannya sehingga Ibu Lucia boleh kembali sehat. Hamba boleh menyerahkan semua anggota jemaat kami yang saat ini mungkin kami tidak sebut namanya, tetapi Engkau yang mengerti dan Tuhan yang menjamah tubuh-tubuh yang lemah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menutup ibadah doa Rabu ini, kita naikkan satu pujian. Rapnya aja dia sanggup. Setelah itu Bapak Gembala boleh menutup untuk doa Rabu malam ini. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia
Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Bapak Gembala boleh menutup. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Bapak, apabila ibadah doa Rabu malam ini boleh berjalan dengan lancar dan Engkau yang boleh mengurapi kami, sehingga melalui urapan itu kami boleh semangat, kami boleh dinamis di hadapan Tuhan. Hamba mengucap syukur untuk urapan jamahan tangan-Mu, khususnya juga kepada hamba. Hamba mengucap syukur Engkau yang memberikan pertolongan kekuatan iman kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sanggup, bahkan Engkau berkuasa menolong kepada kami. Terima kasih Yesus, apabila Engkau sudah berkati hamba-hamba-Mu, baik yang Ibu Sulistia memimpin pujian, Pak Agus memimpin doa, hamba-Mu Michael menyampaikan kebenaran firman Allah yang memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami lebih serius lagi dalam mengikuti Yesus, sambil kami menjaga hati kami di hadapan Tuhan, supaya pikiran kami, hati kami tidak berisi dengan iri hati, dengan cemburu, dengan segala kebencian, melainkan hati kami dipenuhi dengan kasih dari sorga yang perlu kami praktekkan kepada orang di sekitar kami. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau mengasihi, Engkau menyayangi kami sebagai umat-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu. Oleh karena itu menghadapi tantangan, serangan apapun juga, dalam nama Yesus kami percaya Engkau boleh menyertai hidup kami sekalian. Terima kasih Bapa, untuk kami tidak menyerah kepada realita, tapi kami boleh menghadapi dengan iman kepada Tuhan, bahwa Engkau boleh mengerahkan para malaikat melindungi kami sekalian. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan untuk sebentar kami boleh memberikan persembahan. Tuhan boleh memberkati tangan-tangan terulur, sehingga kesinambungan pekerjaan Tuhan ini boleh berjalan dengan lancar, dengan baik. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucapkan syukur malam hari ini, sampai kami akan mengarungi malam gelap dalam tidur yang nyenyak sepanjang malam ini. Kami besok bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan sejahtera dalam pribadi Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, persekutuan dalam pribadi Roh Kudus yang memberkati, memberikan penghiburan, kekuatan kepada kita sekalian. Malam ini sampai Maranatha, semua katakan amin. Puji Tuhan.